Mantan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mendapat sorotan di tengah kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hadi diduga mengetahui detail penerbitan 263 sertifikat, termasuk 17 sertifikat hak milik di sekitar pagar laut. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Berarti waktu zaman saya itu, Mas tahu Mas terkait pembangunan? Saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pagar laut yang membentang di pesisir utara Provinsi Banten makin hari makin melebar kian kemari. Dengan adanya ditemukan sertifikat dalam laut tersebut, maka sekarang ini menyeret nama yang selama ini tidak terpikirkan oleh publik, yakni nama mantan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Lelaki berkumis dan juga mantan Panglima TNI ini disebut-sebut tahu banyak tentang sertifikat yang sekarang ini ditemukan 263 untuk jenis HGB dan 17 untuk jenis SHM yang ada di dasar laut itu. Padahal sesuai dengan putusan MK nomor 3 garis miring PUU strip 8 tahun 2010 tidak boleh disertifikatkan tanah di dasar laut. Ini ditemukan. Jadi dengan ini sekarang Hadi Cahyanto menjadi sorotan publik. Sampai saat ini Hadi belum memberikan respon apapun ke publik terkait tuduhan ini. Adanya penerbitan sertifikat di Laut Tangerang kali pertama disampaikan Menteri ATR BPN Nusron Wahid setelah publik melakukan pengecekan melalui aplikasi BHUMI. Kasus ini pun langsung mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto dengan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara. Kepada awak media, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan jika pagar laut itu dibangun untuk mengubah perairan menjadi daratan dengan cara reklamasi alami. Dan ini tentu perlu dibongkar. Ada apa ini? Dan yang sangat mencengangkan lagi, pagar laut ini ternyata tujuannya sekaligus untuk reklamasi pantai secara alami. Dengan adanya pagar laut, diharapkan nanti air dari tengah lautan ke tepi, ke pantai, itu sampai hanya di pagar laut. Lama-kelamaan nanti air itu akan semakin ke tengah lautan karena dihalangi oleh pagar laut dan sertifikat tanah yang ada di dasar laut di perbatasan pagar laut itu nanti akan menjadi sah, akan menjadi legal. Karena lama-kelamaan dia akan menjadi daratan. Dan itu kalau alami tentu agak lama. Tetapi kalau ada kesempatan untuk menimbun secepatnya lautan itu dengan tanah yang diangkut dari luar, bisa jadi secepat mungkin lautan yang disertifikat itu menjadi daratan. Ini memang akal-akalan yang benar-benar, ini akal-akalan yang mengejutkan. Perlu ini tentunya diusut tuntas. Dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah,
Kan itu sangat besar. Nah di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Sahabat BN, kenapa dikatakan permainan pembuatan sertifikat dalam laut ini permainan yang betul-betul akal-akalan, yang diharapkan nanti sertifikat dalam laut ini segera akan menjadi sah ketika laut yang disertifikatkan ini telah menjadi daratan. Pertama, seperti yang dikatakan Menteri KKP Trenggono, dengan cara menunggu nanti air tertahan di pagar laut, lama-kelamaan nanti dia akan jadi daratan. Itu kalau jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya, bukan tidak mungkin ini akan dilakukan reklamasi benaran dengan cara menimbun laut sampai ke batas pagar ini untuk nanti menjadi daratan, sehingga sertifikat ilegal karena berada di setelah laut ini akan menjadi legal karena laut ini nanti akan menjadi daratan. Dan ini tentu saja akan membuat yang punya sertifikat ini punya untung besar. Sebab tanah ini tidak dibelinya. Dia hanya membiayai pagar laut saja. Tanah ini tidak dibelinya. Dan pemilik sertifikat ini dari hasil penelusuran bukan warga masyarakat setempat, tetapi milik perusahaan. Kalau milik perusahaan itu ujung-ujungnya bisnis. Dari data yang ada terhadap sertifikat yang jumlahnya 263 itu, yang dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan, 234 sertifikatnya itu dimiliki oleh perusahaan PT Intan Agung Makmur. Sedangkan 20 sertifikat lagi itu dimiliki oleh PT Cahaya Inti Sentosa. Hanya ada 9 sertifikat yang atas nama perorangan. Dan itu pun tidak dapat dipastikan 9 sertifikat ini miliknya warga masyarakat setempat. Dan sekarang telah ditemukan bahwa diduga PT Inti Agung Sentosa yang memiliki 234 sertifikat ini adalah anak perusahaan dari PT Pantai Indah Kapuk II yang pemiliknya Aguan, yang adalah berada dalam grup Agung Sedayu Group. Bagaimana dengan yang 20 sertifikat yang dimiliki oleh PT Cahaya Inti Sentosa? Ini pun perusahaannya berafiliasi dengan perusahaan Agung Sedayu Group, miliknya Aguan. Ini merupakan penguasaan tanah secara bisnis oleh perusahaan. Ini pun akan sangat sulit kalau masyarakat setempat yang menginginkan ada pembagian untuk mereka sertifikat ini. Sangat sulit. Kenapa? Ini masuk ke dalam PIK 2. PIK 2 itu proyek strategi nasional. Kalau sudah bernama proyek strategi nasional, maka akan sangat sulit itu rakyat untuk mencoba mempersoalkannya. Dan dengan ini pula kelihatannya dari PKS ada yang minta agar dibatalkan status PSN dari PIK 2 ini. Bayangkan sahabat BN, dari keterangan Menteri KKP Trenggono, tanah yang sekarang luasnya 3.000 hektar, kalau sudah surut airnya
sampai di pagar yang ada sekarang itu, dan sudah muncul sertifikatnya, itu akan menjadi 30.000 hektar. Sungguh hal yang sangat mengagumkan dan mengejutkan strategi yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari penguasaan tanah di daerah ini. Dan ini pun tuntutan agar status PSN terhadap P2 ini dibatalkan, dan banyak penolakan melalui demo, melalui protes-protes dari warga masyarakat. Sebab kalau berlanjut status PSN terhadap PIK2 ini, dikhawatirkan tentunya oleh masyarakat, ini akan menjadi senjata bagi PIK2 untuk menguasai tanah-tanah orang di sepanjang pesisir pantai Jakarta dan pantai Banten ini. Kalau itu yang terjadi, maka memang benar apa yang disampaikan oleh seorang nelayan cerdas, Khalid, bahwa ini bagaikan penjajahan yang ingin menguasai tanah-tanah di sekitar ini. Dalam hal penerbitan sertifikat tanah di dalam laut ini, mungkin tidak cukup hanya mantan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto saja yang disorot, tetapi juga patut disorot wakilnya waktu itu, Raja Juli, yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Sebab bukan tidak mungkin bisa lebih berperan wamen ini dari Pak Hadi Cahyanto, atau setidaknya sama berperan dalam penerbitan sertifikat ini. Kenapa? Karena wamen Raja Juli ini dari PSI. PSI orang tahu ketua umumnya anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Raja Juli ini sekjennya PSI. Dan orang tahu juga bahwa PSI adalah anak emasnya Jokowi ketika dia menjadi presiden. Jadi bukan tidak mungkin besar pula peran Raja Juli dalam penerbitan sertifikat tanah di dalam laut ini. Jadi dua-duanya perlu disorot, dua-duanya perlu diusut nanti. Kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum dalam hal ini. Berkaitan dengan AHY yang juga pernah menjadi Menteri ATR Kepala BPN di era Jokowi, dia mengatakan tidak tahu sama sekali dengan sertifikat yang ada di dasar laut di Tangerang, Banten ini. Dan dia menjadi menteri setelah tahun 2023. Sedangkan sertifikat ini terbitnya tahun 2023. AHY dalam hal ini menggantikan Hadi Cahyanto. Tetapi sesuai ketentuan, dalam jangka waktu 5 tahun, kalau ada persoalan dalam sebuah sertifikat, itu kan bisa dikaji ulang kembali, bisa diproses kembali. Dengan demikian, jika ada protes atau surat masuk minta batalkan sertifikat ini kena melanggar putusan MK, kalau ada dulu ke BPN masuk dan diketahui oleh AHY, tentu AHY akan ikut terseret dalam ini. Namun kalau semasa AHY menjadi menteri tidak ada protes sama sekali, tentu AHY akan aman-aman saja. Pada hakikatnya publik sekarang berharap siapapun yang terlibat yang melanggar hukum dalam kasus pagar laut dan penerbitan sertifikat di dalam laut ini harus diusut tuntas, dan jangan sampai ada pihak-pihak yang dilindungi. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Demikian sahabat BNU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.